Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai ibu kota, tentunya Kota Palu menjadi pusat perkembangan ekonomi dan barometer bagi daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak hanya perkembangan ekonomi yang menjadi tolak ukur bagi daerah lain, tapi Kota Palu juga menjadi kiblat dari perkembangan pendidikan di Sulawesi Tengah. Menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu memiliki begitu banyak tempat bersejarah dan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh akan perkembangan Sulawesi Tengah dan khususnya pada Kota Palu. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk berwisata sambil belajar tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam di Kota Palu. Ikuti perjalanan saya di Wisata Religi Produksi Mendua TV Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Palu merupakan ibu kota dari Sulawesi Tengah. Tentunya sebagai ibu kota, Kota Palu memiliki begitu banyak kawasan wisata. Salah satunya adalah Taman Nasional. Taman ini dulunya bernama Taman Hasanuddin, kemudian diubah menjadi Taman Nasional. Di sini kita bisa melihat begitu banyak hal. Salah satunya adalah nama-nama tokoh bersejarah yang tentunya berjasa dalam perkembangan Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Oleh karena itu, saya mengajak pemirsa semua, mari kita belajar sekaligus berwisata mengenai perkembangan pendidikan agama Islam di Kota Palu. Oleh karena itu, tetap di sini kita akan melihat dan mempelajari begitu banyak hal tentunya bersama program Wisata Religi Produksi Mendua TV Kota Palu. Perkembangan ilmu agama di Kota Palu tidak luput dari kerja keras seorang ulama besar yang tersohor di Lembah Palu, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang dikenal dengan panggilan Guru Tua, adalah sosok yang berperan penting dalam perkembangan ilmu agama di Lembah Palu dan sekitarnya. Keuletan beliau dalam mengajarkan ilmu agama kepada umat menjadikan beliau guru besar dan berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dikenal dengan sebutan Al-Khairat. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang lebih dikenal dengan Said Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, lahir di Taris, Hadramaut, Yaman 15 Maret 1892 dan meninggal di Kota Palu pada tanggal 22 Desember 1969 pada umur 77 tahun. Beliau meninggalkan warisan terbesar bagi umat muslim, khususnya yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu Pusat Perkembangan Ilmu Agama Al-Khairat. Al-Khairat adalah suatu lembaga yayasan yang berfokus pada pendidikan, sosial, dan dakwah. Lembaga ini awalnya muncul dan diusung oleh seorang tokoh dari Hadramaut, Yaman. Beliau dikenal dengan seorang yang faqih, seorang yang ahli fikih, yang alim di dalam ilmu agama Islam. Beliau bernama Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, atau masyarakat Kaili lebih mengenal dengan sebutan Guru Tua. Beliau tumbuh berkembang di kalangan
para ulama, para qadhi hakim di daerahnya di Hadramaut, atau lebih tepat di kota Taris, Yaman Selatan. Beliau datang masuk ke Indonesia awalnya karena ada panggilan dari saudaranya yang ada di Manado bernama Sayyid Sheikh bin Salim Al-Jufri. Ketika transit di Kabupaten Donggala, beliau melihat keadaan kota Palu yang penuh dengan kepercayaan animisme. Islam tidak berkembang, Kristenisasi merajalela. Beliau tumbuh di dalam hati beliau rasa ingin mendakwakan Islam di daerah ini. Akhirnya beliau ingin menetap beberapa lama di kota Palu pada tahun 20-an. Mulailah beliau mendakwa Islam di sini dan muncul ide memberikan nama yayasan tersebut Al-Khairat. Dulu sebelumnya beliau bergabung di WANI di yayasan namanya Al-Hidayah milik Al-Habib Ali Al-Habsyi dan Habib Abdullah Al-Habsyi Tojo Una-Una. Tetapi para habaib tersebut mengatakan kepada guru tua, dengan panggilan wahai guru tua, bahwasanya matahari tidak bisa ada dua, ya minimal antum harus berdakwah di tempat lain. Akhirnya beliau berpindah dari WANI ke kota Palu. Di kota Palu beliau munculkan ide memberikan nama yayasan tersebut dengan nama Al-Khairat. Kenapa Al-Khairat? Al-Khairat tersebut banyak berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Lebih sampai berapa kali Allah sebutkan dengan kata fastabiqul khairat. Sehingga nama Al-Khairat tersebut diambil dan bersumber dari Al-Quranul Karim. Beliau melihat bahwasanya mengumpulkan orang-orang dan mendakwakan Islam itu cara yang paling tepat dengan metode pendidikan atau sekolah. Beliau memulai dengan sekolah yang namanya Madrasah Diniyah Awaliyah atau yang dikenal dengan MDA. Di situ diajarkan bagaimana basic-basic agama Islam, mulai dari cara membaca kitab kuning dan kaedah-kaedah cara untuk membaca kitab kuning. Sehingga orang-orang yang lahir dari atau tamat dari MDA, mereka mampu untuk membaca kitab kuning atau kitab gundul dan memiliki wawasan agama yang sangat mapan. Masuknya agama Islam di Lembah Palu jauh sebelum Al-Khairat berdiri. Tapi berkat adanya Al-Khairat, masyarakat Lembah Palu semakin mengetahui dan mendalami ilmu agama dengan mudah. Pada tahun 1929, fase ketiga masuk di Lembah Palu. Dengan adanya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua, beliau mulai melakukan syiar-syiar agama di Lembah Palu. Beliau mengembangkan Islam di Lembah Palu dengan metode pendidikan. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri perlahan-lahan membangun sebuah pondok pendidikan yang terletak di Jalan Sis Al-Jufri yang ada di kota Palu. Dengan berdirinya pondok pendidikan Al-Khairat ini, perkembangan Islam di kota Palu sangat pesat. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata religi Al-Khairat. Tentunya pada saat kita memasuki di kawasan ini terdapat suasana yang berbeda. Di sini ada begitu banyak masyarakat yang datang untuk beribadah maupun untuk berziarah. Nah, tepatnya di belakang masjid ini terdapat makam dari guru tua. Oleh karena itu, mari ikuti saya untuk berziarah ke makam beliau.
Tengah Permisah. Di sini tidak hanya ada makam dari guru tua saja, tetapi juga ada makam dari Habib Syagaf bin Muhammad Al-Jufri yang merupakan cucu beliau dan pernah menjadi ketua umum dari PB Al-Khairat. Di sini juga terdapat makam-makam keluarga lainnya dan setiap harinya selalu ada orang-orang yang berziarah ke sini guna untuk mendoakan guru tua juga keluarga beliau. Pondok Pendidikan Al-Khairat yang berada di Jalan Sis Al-Jufri, Kota Palu, kini sudah berkembang pesat. Di kawasan Al-Khairat ini terdapat madrasah yang terdiri atas sanawiyah, aliyah, bahkan SMP, SMA, dan SMK Al-Khairat. Penamaan Al-Khairat memiliki makna kebaikan demi kebaikan, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, di mana saja ia berada. Hal inilah yang diterapkan oleh guru tua. Dengan pembangunan pusat perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai tempat di Sulawesi Tengah, guru tua mampu menebar kebaikan ke semua umat dari masa ke masa. Tidak hanya di Kota Palu, beliau juga berhasil mendirikan Al-Khairat di daerah lain seperti Sigi, Ampana, Parigi Motong, Poso, Donggala, dan hampir di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Di Al-Khairat beliau mendirikan yang namanya sekolah-sekolah umum. Ada SD, ada SMP, ada juga SMA dan SMK. Tidak hanya itu, beliau juga sebagaimana beliau fokus di bidang agama, beliau juga memfokuskan menggabungkan sekolah umum dan juga sekolah agama, sehingga kita dapatkan di Al-Khairat itu dari PAUD, kemudian playgroupnya juga ada, kemudian TK, dari PAUD TK itu, kemudian di SD sanawiyah. Di sanawiyah itu pelajaran-pelajaran tentang keagamaan lebih difokuskan. Kemudian ada lagi aliyah, pelajaran-pelajaran agama difokuskan di madrasah aliyah tersebut. Kemudian Al-Khairat juga memiliki universitas yang namanya Universitas Al-Khairat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Khairat yang berfokus di bidang pendidikan, ya. Jadi sehingga dari awal dari TK sampai universitas pendidikan perguruan tinggi semuanya ada di Al-Khairat. Bahkan dari sarjana dan magister juga sudah ada di Al-Khairat. Beliau di tahun 30 lah mendirikan Al-Khairat tersebut. Sekolah di samping kita ini SMK Al-Khairat. Ini yang pertama kali bangunan yang beliau bangun ketika pertama kali beliau mendirikan Al-Khairat. Sehingga bangunan tersebut, corak dan bangunannya tetap terjaga karena memiliki sejarah yang penting untuk Al-Khairat. Beliau di Al-Khairat juga memiliki yang namanya murid-murid yang belajar dengan beliau, semuanya dikirim ke pelosok-pelosok untuk mendakwakan daripada pendidikan agama Islam. Banyak murid-murid beliau yang telah menjadi tokoh di daerahnya. Ada Kiai Haji Mahfud Godal, ada Kiai Haji Muhammad Rustam Arsyad, ada lagi para ulama-ulama yang sudah menjadi tokoh di daerahnya, semuanya bersumber dari guru tua. Sehingga mereka lah yang mencerahkan daerah-daerah, pelosok-pelosok yang susah untuk dikunjungi daripada guru tua. Tetapi mereka mengambil semua sumbernya dari Al-Khairat. Nah, ketika beliau meninggal, Al-Khairat itu sudah berjumlah sebanyak 400
Dan sekarang Al-Khairat sudah mulai berkembang dan bertambah menjadi 1.700 lebih, kurang lebih seperti itu. Jumlah tersebut ya berkah dan usaha yang beliau usahakan, yang beliau kerjakan, yang beliau ikhlaskan di saat beliau hidup. Beliau katakan di akhir wafatnya, bid'un wa sab'una anni insaramat qad qumtu biha bihamdillahi fil amali tilkal madarisu fil buldani syahidatun bi anna qawli wa fi'li laisa bil hazali. Kurang lebih 70 tahun saya mengabdikan umur saya untuk berjuang di agama Allah, untuk al-khairat. Saya lakukan itu tidak main-main. Madrasah, sekolah-sekolah yang saya sudah bangun menyatakan bahwasanya perkataan dan perbuatanku bukanlah canda gurau. Ketika beliau ditanyakan tentang daripada tujuan usaha beliau ini untuk harta atau jabatan, beliau katakan sesungguhnya apa yang saya cari ini bukan karena harta maupun jabatan, tetapi beliau katakan al-khulud fi dari tana'umi. Yang saya cari adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa, perkembangan Al-Khairat di Kota Palu dan Sulawesi Tengah bisa dikatakan cepat. Yang tadinya hanya satu pondok sekarang memiliki SD, SMP, MTS, bahkan SMK. Beginilah suasana lingkungan dari Madrasah Al-Khairat. Memilih menetap di Kota Palu untuk berdakwah melalui metode pendidikan, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau guru tua menikahi seorang bangsawan Tanah Kaili yang bernama Haji Ince Ami. Beliau adalah salah satu wanita yang sangat berperan penting dalam perkembangan Al-Khairat. Beliau ketika di Kota Palu menikahi daripada anak keturunan Raja Kaili, ya, bernama putri beliau bernama Ince Ami atau orang lebih kenal dengan Ite. Sehingga ketika hasil pernikahan tersebut beliau diberikan tanah untuk diwakafkan untuk Al-Khairat. Sehingga banyak kita dapatkan bahwasanya tanah lokasi Al-Khairat itu yang begitu luas berkat daripada anak keturunan raja tersebut. Beliau memiliki juga istri dari Pekalongan yang bernama Syarifah Aminah binti Thalib Al-Jufri, ya, yang mewariskan melahirkan dua orang putri bernama Syarifah Lulu dan Syarifah Ni'mah. Dari dua putri tersebut mereka juga datang ke Kota Palu berjuang bersama guru tua, berjuang bersama bapaknya dan juga ibunya. Ibunya dijuluki sebagai tas tenteng guru tua. Artinya di mana guru tua mendakwah, istrinya tersebut juga ikut membantu dakwah guru tua atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ketika di Palu, guru tua juga mengembangkan atau Al-Khairat juga mengembangkan yang namanya yayasan atau rumah sakit Al-Khairat. Di Al-Khairat juga ada rumah sakit yang membantu bidang ekonomi Al-Khairat. Kemudian di Al-Khairat juga ada minimarket atau swalayan atau yang dikenal dengan swalayan Al-Khairat yang membantu ekonomi daripada Al-Khairat. Juga di Al-Khairat ada organisasi-organisasi yang membantu dakwah Al-Khairat tersebut. Di Al-Khairat ada yang namanya Himpunan Pemuda Al-Khairat. Di Al-Khairat juga ada Ikatan Alumni Al-Khairat. Di Al-Khairat juga ada Banatul Khairat. Semuanya membantu daripada dakwah Al-Khairat. Di Al-Khairat juga ada Wanita Islam Al-Khairat
yang membantu daripada dakwah dari bagian wanita-wanita Islam Al-Khairat di mana mereka berada. Semuanya tergabung di dalam naungan Al-Khairat, sehingga Al-Khairat itu tetap menjadi kuat, tetap menjadi kokoh dimanapun para alumni, dimanapun para pelajar Al-Khairat itu berada. Pada tahun 1929, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri hijrah ke wilayah timur Indonesia, tepatnya Ternate, Maluku Utara. Selanjutnya, beliau berhijrah lagi ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala, Desa Wani. Tidak selang lama, guru tua kembali berhijrah menuju kota Palu untuk mengajarkan ilmu agama. Tepatnya di kota Hakurais, lalu berpindah ke rumah almarhum Hadaeng Maroca di Kampung Baru atau di depan Masjid Jami Kampung Baru. Menjadi masjid tertua di kota Palu, Masjid Jami adalah saksi bisu dari perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam berdakwah dan mengembangkan pendidikan agama Islam di kota Palu. Masjid Jami merupakan masjid tertua di kota Palu. Sebagai masjid tertua, tentunya Masjid Jami menjadi saksi bisu dalam perjuangan Habib atau guru tua dalam menyebar dan mengembangkan pendidikan agama Islam di kota Palu dan Sulawesi Tengah. Masjid ini sudah memiliki begitu banyak kali fase perbaikan, akan tetapi perjuangan dari Habib atau guru tua tidak akan pernah sirna. Kawasan wisata religi Sis Al-Jufri menjadi tempat yang sangat ramai di kala memasuki bulan suci Ramadan. Di tempat ini, banyak masyarakat yang mengais rezeki dengan cara berdagang busana muslim dan pernak-pernik hari raya. Setiap masuk ke bulan suci Ramadan seperti saat ini, kawasan wisata religi Sis Al-Jufri menjadi incaran banyak pedagang musiman untuk berjualan seperti busana dan banyak lagi. Selain itu, untuk masyarakat yang ingin membeli takjil untuk berbuka, disinilah tempatnya. Menjadi sosok yang terkenal di tengah-tengah masyarakat, guru tua membawa berkah ke semua orang, di mana beliau berpijak di situ terdapat keberkahan. Di tempat wisata religi Sis Al-Jufri, Al-Khairat tidak hanya menjadi sebuah nama lembaga pendidikan saja. Kini, Al-Khairat banyak digunakan pada fasilitas publik di kota Palu, seperti Rumah Sakit Al-Khairat di Jalan Sis Al-Jufri dan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri di kota Palu. Pemberian nama tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai tokoh perjuangan pendidikan agama Islam di kota Palu, nama guru tua sangatlah wajar jika dibesar-besarkan dan digunakan pada hal-hal positif di tengah masyarakat. Bak datang dengan membawa lentera, guru tua mampu menerangi jiwa-jiwa yang gelap karena dunia. Bak datang dengan membawa segelas air, guru tua mampu menghilangkan dahaga manusia yang haus akan ilmu pendidikan. Teruslah menjadi berkah di lembah Palu. Warisanmu akan terjaga dengan baik oleh Abnaul Al-Khairat. Dan Al-Khairat akan menjadi ladang pahala bagimu, wahai guru besar. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Hadirnya guru tua di kota Palu dan Sulawesi Tengah membawa berkah bagi perkembangan ilmu pendidikan agama Islam di kota Palu dan Sulawesi Tengah. Bukan hanya itu, juga membawa begitu banyak berkah yang tanpa sadar dirasakan oleh masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, terus ikuti saya, tentunya kami akan terus berkunjung ke wisata-wisata lainnya. Dan tetaplah bersama dengan program Wisata Religi Produksi Mandua TV Kota Palu. Saya Andalisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.